Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Maret 27. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini Selasa 9 Desember 2025. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dan diberi kesehatan lahir batin. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini kita punya bahasan yang cukup panas dan seru teman-teman. Pertama, ada Farhad Abbas yang dengan tegas belak-belakan ya meminta agar gerombolan Roy Suryo CS segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tidak sampai di situ, ada juga momen ketika teman kuliah Pak Jokowi, yakni Pak Mustoha ya, menunjukkan foto-foto Jokowi waktu beliau masih kuliah. Dan ini membuat masyarakat makin yakin teman-teman. Bahkan banyak yang bilang Roy Suryo 1000% terancam masuk penjara. Konon katanya foto-foto ini bikin pihak Roy Suryo CS sampai nangis. Lanjut lagi, kita akan lihat video menarik soal Rismon, Roy Suryo, dan Tifa yang mulai diragukan karena klaim-klaim keahliannya. Dan terakhir, jangan lewatkan bagian paling epik teman-teman, ketika pengacara Pak Jokowi Yakub Hasibuan memberi kuliah gratis kepada Hosinuddin. Sampai-sampai Hosinuddin hanya bisa bengong dan tak berkutik. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar channel ini makin berkembang dan semangat update terus buat kalian. Tapi keadilannya tidak. Adil tidak. Misalnya buat dia karena dia udah keluar, dimaafin. Tapi buat Pak Jokowi, ini orang dihukum, dikeluarin belum masa tahanan habis itu ngejek lagi kan tidak adil gitu. Nah, dan bisa ditahan lagi gitu. Nah kalau konteksnya dengan kasus 8 orang tersangka sekarang, apakah tujuan hukumnya akan tercapai kalau kemudian Pak Jokowi itu mau restoratif justice misalnya? 8 orang ini udah ketakutan. Pak Jokowi nggak mungkin punya inisiatif untuk restoratif justice. Inisiatif restoratif justice itu ada dari misalnya jaksa atau polisi di tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. Nah itu pun perkara-perkara yang ada batasan misalnya kerugian atau apa gitu. Tapi kalau dalam perkara ini, saya sebagai katakan pejuang keadilan buat Pak Jokowi, saya merasa memang harus dihukum mereka ini. Harus dihukum. Kalau perlu, persidangannya jangan lama-lama. Nggak usah sampai 100 atau 50 saksi. Udah kelihatan bahwa mereka menghina produk UGM yang secara lembaga universitas sudah mengumumkan itu asli gitu. Harusnya kalau palsu ya UGM yang bermasalah, bukan mereka orang luar yang berkuar-kuar gitu. Coba bayangkan, orang yang membuat yang diakui, tiba-tiba orang yang nggak nyambung di sini. Yang jelas, dari peta politiknya, mereka ini adalah lawan politik. Jadi bukan lagi orang mencari keadilan dan kebenaran gitu. Tapi orang yang membuat onar. Si pelaku ya yang sekarang sudah menjadi tersangka, dari peta politik, mereka ini semua musuh politik Pak Jokowi. Lawan politik yang tidak pernah nempel bersama Pak Jokowi gitu. Nempelnya sama masa lalu atau minimal saingannya. Artinya Bung Farhad ingin mengatakan mereka ini sebenarnya bukan seperti yang mereka sampaikan demi kebenaran, demi keadilan, bukan itu sebenarnya. Bukan. Teroris ini faktor ekonomi. Oh iya, motivasinya faktor ekonomi. Ada yang ahli karena untuk pendapatan rating media sosial dan pendapatan dari podcast ada. Ya kan? Iya. Ada juga misalnya Roy Suryo ya karena memang kalau udah nggak ada itu, pekerjaan sekarang. Saya pikir seluruh mereka jualan buku, orang yang ada uang di posisi mereka, ya kan, itu para mendapatkan kelimpahan rezeki yang sangat banyak. Iya. Ya kan? Yang dikatakan rezeki yang tidak halal itu seperti ini. Iya. Menggibahkan orang lain, berarti rezekinya Refli Harun yang podcastnya selalu meledak itu tidak halal juga berarti kategorinya. Ya? Bukan harus mendapat label halal, tapi menurut saya cara-cara ini yang dilarang agama. Iya. Ya menurut saya, dan dilarang juga oleh hukum Indonesia. Jadi mencari uang, makanya jadi tersangka dengan cara menghina, merendahkan, memusingkan, itu, dan bangga lagi dapat uang, diundang berbagai macam televisi menghasilkan hal-hal itu dilarang agama ya.
Ya dilarang agama, dilarang pemerintah juga. Tapi mereka lagi dalam proses. Ibaratnya sambil menyelam minum air. Oke. Saya ke Pak Toha sebagai Ketua Angkatan Fakultas Kehutanan Angkatan 80. Bapak berarti mengenal Pak Jokowi ini dari tahun berapa, dan boleh dong Pak cerita sharing sedikit begitu sosok Jokowi pada saat masa perkuliahan itu seperti apa begitu Pak? Sebenarnya saya ingin tunjukkan fotonya. Boleh Pak? Ya, Boleh Pak? ini. Oke. Anda pasti nggak akan pernah lihat yang mana Jokowi. Coba saya lihat, nggak tahu malah saya. Itulah mengapa kita nggak bisa membandingkan Oh iya ya. ya foto orang 45 tahun yang lalu dengan hari ini. Apalagi orang itu tidak pernah mengenalnya sama sekali, nggak pernah Betul. berinteraksi. Betul. Pasti berbeda gitu. Karena orang itu kan berubah. Pak Jokowi yang mana Ini Pak? saya. Ini Pak Toha. Ya. Berbeda ya. Ini Pak Toha. Berarti kalau ini izin, mohon maaf. Berarti ini Pak Toha Saya lagi pidato, ngasih Lagi sambutan pidato. sebagai ketua angkatan. sebagai Ketua Angkatan. tahun Pak 80 Toha. itu. Tahun 80. Ini foto Oke. wisuda. Acara perkenalan. Acara wisuda. Di mana Pak Jokowi? Tahu nggak ini di sini? Yang pakai kacamata hitam bukan? Bukan ya Pak? Ini Pak Jokowi nih, tuh di pojok. Oke. Yang sedang duduk. Nah, Ini adalah Pak Jokowi. Kalau di sini nggak ada Pak Jokowi ya Pak ya? ini lagi pegang mic. Yang megang mic ini. Oh iya, kalau ini baru agak terlihat air mukanya Pak Ya, Jokowi. gondrong. Mana yang ini? Ini Pak Jokowi yang pakai kacamata bukan Pak? Ya, Oh, iya. mata. Soalnya setelah melihat foto yang ini. Oke. Ini. Foto wisuda. Berarti dari perkenalan angkatan memang Pak Jokowi ya sudah jadi mahasiswa Fakultas Kehutanan ya Pak? Kehutanan. Oke. Saya mau bilang apa? Saya ini saksi hidup. Kalau bicara tentang mereka punya kepakaran, saya pertanyakan, Abang. Khusus Roy Suryo, saya tanya. Dia S1. Dia pakar telematika. Ngaku. Dari mana yang mengklaim, yang mendeklarasikan dia menjadi pakar telematika itu siapa? Dia sendiri. Lembaga mana? Dia sendiri. Oh, kalau dia sendiri saya juga bisa mengatakan, Bang. Kenapa saya bisa menggali? Seseorang dinyatakan pakar apabila ijazah S1, S2, S3-nya linear. Ini Roy Suryo, S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu kesehatan. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat kok bisa jadi pakar? Telematika pula. Telematika pula, orang elektro lagi. Si Rismond S3-nya kan 0. Kok no? S3-nya hari ini saya belum temukan. Dia katanya mengaku dokter lulusan Yamaguchi Jepang. Klaim, tapi sudah dibongkar. Warna kertas saja berbeda. Sementara saya mengecek di Pendikti Kementerian Pendidikan, data dia di Universitas Mataram, S1, S2, UGM, S3, 0. Oh, pantesan dia ngajar di Mataram ya? Mengajar Mataram, mungkin buangannya ke sana. Yang kedua, si Tifa. Ia ikut-ikut, katanya dia seorang ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga, kenapa tidak tidur saja? Tiga yang mau saya bongkar nih. Kalau yang satu non-aktif di UI, dua mengundurkan diri, diumpat cuti. Masa orang cuti mengundurkan diri non-aktif kok bisa mendapatkan gelar S3? Kalau nggak salah dia juga pernah di Driakarya. Kita cek saja di Pendikti. Pendikti itu saksi hidup. Dan udah dibantah oleh Driakarya bahwa dia Belum ada. belum selesai. Belum selesai. Sudah jelas kan sama Mas Yakub ya, Mas Yakub ya? Iya, ada beberapa hal. Yang pertama, ini sudah sering kali saya katakan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan. Itu pertama, dari awal. Saya selalu konsisten mengatakan itu. Ini kan negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, tentunya tidak ada kewajiban. Yang kedua, mengenai gelar perkara khusus. Kami sekarang no problem sebenarnya mau diadakan gelar perkara khusus. Cuman di sini saya harus sampaikan juga bahwa tidak ada kewajiban penyidik di situ untuk menunjukkan apapun kepada peserta gelar. Karena gelar internal mereka sudah dilaksanakan untuk penetapan tersangka dan berdasarkan peraturan yang ada itu memang dilakukan gelar secara internal. Tapi kalau khusus itu tidak ada kewajiban mereka. Ini ibaratnya gini Mas, ada pencurian, kemudian ada tersangkanya sudah ditangkap nih, sudah digebukin massa kemudian ditangkap. Kemudian tidak ada dong kewajiban penyidik, ini bukan yang Anda curi. Itu nggak perlu dilakukan. Pembuktian itu di pengadilan. Tugasnya polisi penyidik itu untuk menyidik. Jadi harus dibedakan nanti penyidikan sama nanti persidangan pembuktian. Meredam itu tadi loh, Nah, tugasnya polisi itu bukan memuaskan hasrat terlapor Tapi ataupun tidak ada tersangka. juga larangan bagi penyidik untuk menunjukkan bukti sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penyidik. Jadi Bukan kejahatan loh menunjukkan bukti itu. Jadi kembali lagi dari awal ketika dikatakan tunjukkan dong Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu bilang nanti kalau memang ada permintaan dari lembaga yang berwenang ataupun dari pengadilan pasti ditunjukkan. Jadi kembali lagi poin saya yang ketiga adalah saya setuju sekali dengan pernyataan Bu Feby bahwa ditunjukkan pun tidak akan selesai. Itu yang dari awal kita selalu sampaikan.
itu pun sudah berulang kali kita konfirmasi ke pihak Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau ditunjukkan langsung selesai nggak? Ya saya teliti dulu, kalau asli ya selesai, kalau palsu ya lanjut lagi. Jadi kan artinya tidak semudah yang oke tunjukkan selesai. Ya. Jadi padahal barang ini pun sudah dilakukan verifikasi, sudah diperiksa oleh lapor, dinyatakan identik, itu pun tidak dipercaya. Lembaga penerbit mengatakan itu asli, tidak dipercaya juga. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ditunjukkan selesai itu adalah narasi aja yang dibangun, karena apapun yang dilakukan menurut saya tidak akan selesai sejauh ini. Sebelum saya Baik teman-teman Maret 27, setelah kita lihat bersama rangkaian video barusan ya, jelas terlihat bahwa isu ijazah dan serangan ke Pak Jokowi ini semakin mengerucut. Banyak fakta baru yang bermunculan, mulai dari pernyataan keras Farhad Abbas, bukti foto kuliah yang ditunjukkan teman Pak Jokowi, hingga adu argumen yang membuat kubu Roy Suryo CS mulai kehilangan pijakan. Yang tadinya ramai menuduh, sekarang justru terlihat panik menghadapi bukti dan logika yang makin terang benderang. Apakah ini pertanda badai besar akan segera menimpa kubu Roy Suryo CS? Waktu yang akan membuktikan. Yang jelas, publik ini semakin terbuka matanya, mana yang fakta dan mana yang sekedar narasi. Kalau kalian punya pendapat, coba tulis di kolom komentar ya. Apakah menurut kalian mereka benar-benar terancam? Atau ini hanya gertakan politik biasa? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, karena dukungan kalian membuat kami semakin semangat menghadirkan informasi yang tajam dan aktual. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.